Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia Sani dari kelas 11 MIPA 4 ingin menjawab pertanyaan dari pawang pengajar PPKN yaitu Ibu Herni. Oke, baik, saya akan menjelaskan soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu uraikan ciri-ciri hak asasi manusia. Jelaskan salah satunya. Ciri-ciri hak asasi manusia ada 7. Yang pertama yaitu hak asasi manusia bersifat hakiki. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal. Yang ketiga, hak asasi manusia bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. Yang keempat, hak asasi manusia bersifat tetap atau tidak dapat dicabut. Yang kelima, hak asasi manusia hanya dimiliki oleh manusia. Yang keenam, hak asasi manusia bersifat kodrati. Yang ketujuh, hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari ciri-ciri hak asasi manusia. Saya akan menjelaskan ciri-ciri hak asasi manusia yang bersifat hakiki. Maksud dari hak asasi manusia yang bersifat hakiki ialah bahwa hak manusia telah ada sejak lahir, bahkan di dalam kandungan, sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan. Artinya secara garis besar, hak asasi manusia merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Soal yang kedua yaitu sebutkan instrumen hak dan kewajiban asasi manusia pasal 28A sampai 28J. Pilih salah satunya. Di sini saya memakai buku Undang-Undang dan Amandemen tahun 1945. Saya di sini pilih pasal 28A sampai 28J. Yang pertama yaitu pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua yaitu pasal 28B. Pasal 28B terdiri dari 2 ayat. Yang pertama berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjuti keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang kedua berbunyi, setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga, pasal 28C. Pasal 28C terdiri dari 2 ayat. Yang pertama berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua berbunyi, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Soal yang ketiga yaitu sebutkan upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia ada 5. Yang pertama, memberikan pendidikan berkarakter. Yang kedua, mempelajari hak asasi manusia. Yang ketiga, menegakkan hak asasi manusia dengan berbuat baik. Yang keempat, menegakkan persatuan dan kesatuan. Yang kelima, melakukan pengawasan upaya penegakan hak asasi manusia. Oke, inilah jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.